Salam Indonesia, salam Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus memberkati. Hari kedua kita makan hanya dimakan sarapan pagi. Haleluya. Saya sudah ada di Tarutung. Haleluya. Mantap. Puji nama Tuhan. Dan puji nama Tuhan. Dan saat ini kita akan, sebagaimana yang saya katakan, tujuan Bapa di surga mendisiplinkan anak-anaknya. Tentu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kadangkala ada orang-orang percaya melakukan hal-hal yang jahat di tempat-tempat tersembunyi, merasa bahwa Tuhan itu tidak dapat melihat, bahwa mereka tidak menyadari bahwa Tuhan sudah mengatakan the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Ya, jadi mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang berbuat baik atau berbuat jahat. Dan olehnya mari kita lihat sejenak firman Allah yang saya baca di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-5. Dan sudah lupakah kamu nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ini dari 5 sampai 10. Jadi kita sampai 11. Jadi kita sebagai anak-anaknya, kita kalau dihajar, dikasihi Tuhan, agar kita yang pertama, tujuannya Allah adalah supaya kita kembali kepada Dia, hidup dalam ketaatan. Kalau kita kembali dan hidup dalam ketaatan, walaupun kita mungkin sudah melakukan kesalahan, tetapi ketika Tuhan tegur, kita bertobat seperti Daud. Ketika ditegur Nathan, dia bertobat sehingga Tuhan memulihkan dia. Tetapi kita tahu bahwa ada saat-saat di mana manusia ketika merasa hebat, merasa keras kepala, dan dia tidak mau minta bertobat, maka Tuhan akan menghajar dia. Dan itulah sebabnya kalau engkau dihajar oleh Tuhan, jangan anggap enteng hajaran Tuhan, jangan anggap enteng didikan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang kedua, agar kita hidup. Jadi kalau Anda tahu, kalau kita tidak diperingatkan oleh Tuhan, sebagaimana firman Allah, kalau kita baca ayat 5-nya sampai ayat 11, kita akan menemukan ada orang-orang yang dianggap anak gampang, anak-anak yang tidak diperhatikan. Tetapi orang-orang tua yang memperhatikan anaknya, yang mengasihi anaknya, kalau anaknya salah, pastilah dihukum, ya. Tapi kalau anaknya baik, pastilah disupport untuk melakukan hal yang demikian. Demikian juga Bapa di surga. Dia akan melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tetapi kalau anak-anaknya menuju kepada kematian, karena kalau engkau berdosa, itu sedang menuju kepada kematian. Tetapi kalau engkau menuju kepada kehidupan, Allah tidak akan, malah Allah akan support Anda. Tetapi kalau Anda didisiplin oleh Allah, ingatlah supaya engkau agar kita tetap bisa hidup di hadapan Tuhan. Yang ketiga dikatakan tidak kehilangan kebaikan Tuhan. Jadi agar kita tidak kehilangan kebaikan Tuhan ketika disiplin Allah, di pengajaran Allah dalam hidup kita. Memang mulanya mungkin duka cita, tetapi kalau kita sadari itu akan membawa kebenaran, membawa sukacita, membawa damai, membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ketika Tuhan mengingatkan kita, menghajar kita, bukan untuk menghukum kita, bukan membuat kita mati, tetapi ini demi kebaikan kita. Dan yang paling luar biasanya lagi, kalau kebaikan Tuhan itu ada dalam hidup kita, ya luar biasa. Dan kebaikan-kebaikan Allah ada dalam kehidupan kita, sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itu sebabnya Allah, sekalipun Allah mendisiplin Anda, Allah punya tujuan agar Allah dimuliakan dalam kehidupanmu. Dan yang terakhir adalah dikatakan kita beroleh bagian dari kekudusannya. Karena Allah itu kudus, maka hendaklah engkau kudus. Bapa itu sempurna, hendaklah engkau sempurna. Jadi Bapa itu tidak boleh dihampiri dengan kejahatan, dengan dosa sekecil apapun itu. Dosa tetaplah dosa. Bagi Tuhan, upah dosa adalah maut. Dan Tuhan tidak mau engkau menghampiri Dia dalam kekudusan, malah Dia akan memalingkan wajahnya. Itu sebabnya ada banyak orang tidak merasa risih ketika dia melakukan dosa, karena hatinya sudah tebal. Tetapi kalau orang yang hidup dalam kasih Bapa, dalam kehidupan yang sesungguhnya, maka saya yakin dan percaya ketika kita bersalah kepada Bapa atau melakukan kesalahan,
Bapa mengingatkan kita sebelum mendisiplin kita, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi tetaplah tinggal di dalam kasih Tuhan, supaya disiplin Allah itu bukan untuk mencelakakan kita, tetapi mendatangkan kehormatan bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau tetap dapat melakukan apa yang Kau kehendaki. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.